Halo. Wih, hari ini panas ya? Banget. Sorry ya, studionya agak berantakan. Kita lagi ngeset, ini juga belum kesampaian. Kita mau cat, kita mau dekor segala macam, udah triplek. Kita mau persiapan Natalan, yes. Akhirnya kita Natalan, kita jadi Natalan, saudara-saudara. Natalan yang seumur hidup kayak begini ya. Sangat berkesan. Kayaknya mudah-mudahan ini pertama dan terakhir ya. Saya tuh nggak pernah ngebayangin. Saya tuh kebayangnya dulu ya gila ya, gimana itu orang-orang dulu hidup lagi di masa perang. Sengsara kali, ketakutan segala macam ini itu. Kita ngalamin loh. Kita hidup di masa pandemi yang secara nggak langsung, Kyong, lu kalau dulu keluar lu takut sama mungkin penjajah, tentara company lain-lain. Kalau sekarang coba takutnya main nggak jelas, nggak kelihatan. Kita kayak hidup di satu masa yang aneh gitu kan, ngalamin kayak di planet. Nggak nyangka banget kan kita hidup di masa aneh gitu. Kayaknya gimana gitu pisangnya ya? Ya makan itu. Ya bagus. Pisang madu mak mati. Iya. Mantap. Aduh. Sebelum mulai jangan lupa pencet lombong apa? Tombol subscribe, like, dan tolong bantu share supaya bisa jadi berkat. Nggak hanya buat kita aja tapi buat yang lain juga. Sip, mantep dah pokoknya, mancur. Oke, insecure. Kok insecure? Ignorance. Ignorance. Insecure sih. Biasa. Kalau bahasa-bahasa yang susah memang suka kelibet-kelibet ya. Ini kayak kemarin gue lagi ngobrol sama si Tineke ngomongin masalah kacamata sepeda nih kayak. Iya. Saya bilang kacamata sepeda yang bisa gelap sendiri kayak kacamata kaye. Dia ngomong itu namanya kacamata progresif. Lah. Kayaknya bukan progresif. Kalau progresif lu kata pajak. bukan progresif, saya bilang. Apa sih namanya? Saya jadi lupa lagi sekarang. Coba kayak Ray-Ban begitu, iya, kayak apa sih? Dia bisa ngegelap sendiri. Iya. Fotokronik. Iya. Saya ingat pokoknya bukan progresif. Ntar gue lihat dah foto dia. Bilang kacamata jadi siapa progresif? Dikata pajak kali. Lu ngalaman ya ada. Progresif juga benar, ada kacamata yang progres kan, maksudnya itu bacanya itu jadi terbagi dua. Kacamata jarak jauh sama yang kayak baca ya. Ada tuh yang kayak bukan yang kita ngomongin ini kalau kena siang gelap. Iya, jadi kalau kacamata yang progres itu kayak begitu. Iya, ini bukan kalau kita lagi ngomong fotokronik, saya bilangnya bukan. Kalau mau gelap mah kaca nakok. Nah ini nih, jadi kayak sering kan kita juga ngomong istilahnya ketukar-ketukar salah-salah kan. Ya wajar lah ya. Progresif. Apa tadi yang namanya? Ignorance. Iya. Kalau sekarang ini kalau kita lihat kayaknya banyak orang-orang yang cuek. Iya. Mentingin diri sendiri. Iya, ignorance itu apa tahu? Kan tadi nggak tahu. Saya baru kasih tahu tadi. Coba browsing. Ignorance itu artinya apa? Nggak peduli, masa bodoh. Artinya ignorance itu kata dasarnya ignore kan? Ignorance itu artinya tidak peduli. Iya. Tidak peduli artinya. Nah sekarang ini kan banyak orang-orang yang cuek kan. Nah, kenapa sih orang-orang bisa cuek? Mungkin itu bawaan kali ya kalau saya bilang. Nah, saya mau tanya, cuek sama asik sendiri sama gak tuh? Ignore. Sama. Hah? Asik sendiri gitu apa gimana? Itu asik sendiri kan jatuhnya cuek. Untuk waktu yang berapa lama nih? Kalau orang yang ignorance, kalau memang bawaan sikap itu seumur hidup begitu. Tapi kalau asik sendiri kan, kalau misalnya saya lagi main game, saya bisa asik sendiri. Tapi kalau enggak, saya bisa bergaul dengan orang lain. Kalau asik sendiri itu jatuhnya selfish. Cuma peduli sama diri sendiri. Selfish itu jual ikan ya? Selfish. Benar. Jual Cuma peduli sama diri sendiri, enggak. Penjara ikan. Sel itu penjara. Jadi kalau ignorance itu kayak itu. Ini kayak sekarang lagi pandemi nih. Obat kan udah susah. Orang-orang kan borong tuh obat semua buat. Pokoknya dia dulu yang sembuh, kayak masker kemarin sampai kehabisan stok kan. Malah harganya dinaikin. Itu itu termasuk ignorance itu. Egois kali. Kayak berarti ignorance termasuk egois juga dong, begitu?
Iya, nggak peduli kan? Nggak peduli. Orang lagi pandemi kayak gini harga Oh, malah jadi dinaikin. bisa jadi cuek di sini bukan cuek dengan asik sendiri atau ini, tapi sikap masa bodoh. Yang penting gua gua untung. gua selamat, terserah lu mau- gua mendapatkan sesuatu yang baik. Orang lain mau nyungsep, mau Ah. nungging, mau telentang, mau cebur apa gimana, sebodoh gitu. Iya. Kalau yang kemarin itu bukannya panik buying ya. Tapi Iya, kan dia nggak peduli kalau orang enak sih. mah Iya kan. sih memang sama, tapi Dia nggak peduli orang, yang penting gua dulu sih memang. Tapi yang paling kelihatan tuh ignorant tuh misalnya lu lagi di busway kalau nggak naik kereta. Hmm. Udah ada nenek-nenek, kakek-kakek naik, udah berdiri aja lu. Malah pakai kepala headset pura tidur. pura tidur gitu ya. Ah. Nah kan bisa. Nah kalau Kan dulu sampai dibilang Kalau nih- kalau orang hamil ngapain naik kendaraan kayak Iya. gini. Nggak sempat ribut ya. Iya yang banyak kasus Nah, kan. kalau mau nanya nih, kalau seandainya Tisu kan. seandainya ini terjadi sama lu Kyong ya, sama Richard juga nih misalnya. Hmm. Naik di bus, tiba-tiba kalian lagi duduk. Misalnya terus ada perempuan di sampingnya yang berdiri. Kalian kasih duduk atau kalian berdiri atau persilakan dia atau cuek aja? Kalau pertanyaan globalnya pastinya dilihat ceweknya cakep nggak? Nah, saya udah pernah itu. Hah? Saya waktu itu kan yang pacaran sama yang sebelum yang ini kan, yang kemarin. Yang sebut aja sih namanya, nggak usah sama Iya, malu. pokoknya sama yang itu. Kan sering naik busway tuh sama dia tuh. Yang bondol ya? Heeh. Oh iya. Itu pokoknya kalau Itu kamu kalau enggak emang jauh. Capek kalau naik capek. busway. Kalau naik busway kan udah langsung berdiri aja. Lu enak kok pisang gorengnya lu. Bisa berdiri tuh dari Bewok sampai ke daerah rumah dia. Ah. Di mana? Disuruh berdiri sama dia. Tuh berdiri orang mau duduk kasih itu. Terus dia duduk. Dia tetap duduk, cuman kan buat cewek. Oh, itu berarti ignorance ya, egois ya. Egois dia. Gua doang yang berdiri sendiri. Nah, ini ada saya nanya nih tentang ignorance nih, ada hubungannya dengan sama cewek. Kalau seandainya kayak tadi nenek-nenek atau kayak kakek-kakek, nenek-nenek lah ya, saya setuju. Kalau seandainya persilakan duduk karena dia udah nenek-nenek kayak kakek. Kalau cewek, saya rasa perlu nggak kalian kasih duduk? Saya perlu nggak? Masih perlu. muda. Iya, masih muda. Atau Ini gimana? ada dua versi. Kalau aturan di keretanya memang Atau masih muda ataupun lebih tua dikit lah, pokoknya asli dan nenek-nenek ya. Gitu. Kalau saya bilang nih nggak bisa mungkin secara aturan dan kemauan beda. Ada cewek yang mau dianggapnya sederajat. Jadi lu nggak perlu berdiri, gue juga nggak perlu duduk. Lu sama gue sama. Siapa duluan dia yang dapat. Mungkin ada seperti itu. Cewek pemikirannya. Cuman ada juga yang cewek pemikirannya, ya lu laki-laki harus berdiri, harus ngalah. Nah ini beda nih. Nah, ya bisa jadi kan berarti ini kayak kemarin kesetaraan gender nih, ya kan? Kayak Bisara tadi bahwa ya ini ada hubungannya dengan ignorance ini gitu, bahwa salah apa enggak nih sikap misal kita sebagai kaum pria nih ya, kaum Hawa Adam ya kan gitu kan, dikatakan bahwa salah enggak kalau seandainya kita kan bicara emansipasi nih. Nah itu dia, kalau emansipasi yang disebut emansipasi gitu bisa nggak? Kan apa yang diperbuat cowok cewek juga bisa, ya kan, dalam hal apapun. Kadangkala kalau bicara soal itu kan ada hal-hal yang tertentu tuh yang cewek lebih duluan. Berarti kalau kayak gitu mah ada emansipasi. Kayak Iya. tempat duduk tadi, kalau seandainya gua duduk duluan, lu mau cewek secantik apapun apa gimana, mau atau seumuran atau lebih tua 2 3 4 tahun 5 tahun, kalau karena emansipasi apa cuek aja kita duduk aja. Apa kita berdiri? kalau udah rame ya kita harus berdiri. Kalau misalnya masih sepi, Kan yang bisa pegel nggak cuma cewek. Iya. Cowok Iya juga sih. bisa pegel. tapi salah aturannya. Aturannya Kalau memang aturannya ada cowok aturan yang ya mau berdiri. tidak mau, cuma ada aturannya. Ada kan kalau di kereta mendahulukan yang tua, ibu hamil, wanita. Serius? Iya. Ya kalau ada aturan ya harus ditaatin lah. Kalau nggak ada Setahu gua sih aturan, nggak ada sih. Iya, wanita. Lansia, ibu hamil mengandung doang. ya. Iya, cewek mah nggak Sama ada. itu wanita dan anak-anak. Wanita tua. Masa sih? Nanti kita cari tahu ya kalau Ntar kita yang tahu. coba. Coba komen ya gitu. Coba komen yang tahu ya. Menurut sahabat ngetak, perlu nggak? Maksudnya kalau seandainya kayak kita nih, kita juga orangnya nggak bisa berdiri juga lama, jauh jalannya nih, berasa Saya juga. sering berdiri. Ya kan? Naik gitu. keretanya dari sini ke Bogor ya berdiri. Maksudnya kalau menurut Kerry ini, kalau nggak ada aturan harus mendahulukan perempuan, cowok harus berdiri atau enggak? Itu tergantung lu peduli nggak sama dia. Kembali lagi tadi ignorant nggak? Kalau posisinya sebaliknya deh,
Cewek mau ngalah nggak sama cowok? Kalau cowoknya sehat-sehat ngapain dia ngalah? Terus kalau ceweknya sehat-sehat, Tapi kan cewek lemah. kata Harus siapa? dilindungi. Kata siapa? Kata siapa cewek lemah? Cewek itu emang Nyatanya banyak ya cewek nindas cowok ya dalam rumah tangga itu banyak. Kata siapa cewek emang lemah? cewek jahat ya. Kalau Ih, ntar tunggu ceweknya masuk aja. lo kalau ada persepsi cewek lemah, habis lo. Habis lah. Habis lo. Nah, bukannya lemah gimana Cewek sih? itu nggak lemah. Harus mendahulukan. Iya, kalau lu bicara masalah kesetaraan dan lain-lain, mendahulukan, oke, lu maunya kita mendahulukan cewek. Kenapa? Cuman karena dia cewek. Nggak tahu sih. Dia cantik. Emang aturannya begitu. Ya kalau gue bilang kalau nggak ada aturannya nih. Kalau ternyata tidak ada aturannya, harusnya cewek duduk duluan deh. Harus mendahulukan cewek Duduk duduk. di Metro Mini mana ada tulisan gitu-gitu. Metro Mini nggak tahu. Kalau busway Nggak ada. ada. Iya nih gue bilang nih, kalau sekarang misalnya tidak ada aturannya, lu harus mendahulukan cewek. Kenapa? Saya mah lebih baik pakai headset. Tidur aja. Bukan loh, kalau itu kan berarti lu menghindari, lu tidak mau pusing, nggak mau, maksudnya kalau Ya, secara habis. alasan dan penjelasan makan aja. Secara alasan dan penjelasan, kenapa gitu? Kalau bilang ya kan kita pegel, kita capek loh, cowok juga bisa pegel, bisa capek. Berarti lu termasuk orang ignorance juga dong kalau kayak gitu pura-pura tidur aja lah gimana gitu. Kalau kan. gua kan ada alasan, gua bukan ignorance kan, tapi gua mengutamakan kesetaraan gender. Kalau untuk masalah duduk, Iya. alasan. Enggak, kalau gue lebih disuruh sih. Bangun. Gitu. Iya. Lu nyari apa sih? Disiu. Ya, gitu. Bangun. Kalau saya jujur, kalau saya selama orang itu walaupun itu cewek, tetapi kalau seandainya itu sepantaran bagaimana? Sehat-sehat. Sehat-sehat saya nggak bakal kasih. Ini kan Kairi lebih tua. Nggak kan kalau Kalau seumuran. kalau seumuran, Kalau sama seumuran orang enggak, seumuran. Ya kan kadang Mungkin ceweknya ngerasa Kairi lebih tua. Oh, bapak aja, bapak kan lebih tua dari saya. Kecuali yang saya akan kasih adalah benar-benar orang-orang yang tua sekali, yang hamil atau gimana itu saya kasih. kasihan lah, bahaya di mobil Gitu. bisa jatuh. Kalau saya ya, Tapi saya pernah tuh ada pengalaman ngeselin. Gue udah berdiri nih, udah ngasih tempat duduk. Nah, anaknya tidur-tiduran di situ. Tidur loh, bukan duduk loh. jangan Ini kan tahu gitu, gue yang duduk deh lah. dulu juga waktu saya masih zamannya kuliah, naik mana gitu saya juga pernah begitu, kesel. Duduk, dia Selanjutnya. ternyata bukan, ada cowoknya suruh duduk. Wah, nih kesel, kurang ajar dia gue yang duduk. Dia ternyata dia ada cowoknya kan, kita kan cewek nih udah kesel, duduk. Terus gitu, oh makasih ya, terus duduk. Itu cowoknya suruh duduk. Nggak tahu tuh cowok apa siapanya, pokoknya suruh duduk aja. Ya bilang dong, janganlah kalau lu mah gua aja yang duduk gitu Iya, dong. sewot saya jadinya, ya udah, wah, so begitu dalam hati, udah diem aja lah. Aduh, Nah udahlah. itu yang sering terjadi itu adalah salah paham, mungkin ya dimanfaatkan dan lain-lain. Gua nggak tahu, sebetulnya sikap cuek itu mungkin ada perlunya, ada tidak perlunya kali ya. Betul. Kita menempatkannya aja dalam situasi dan kondisi yang tepat aja, yang pas aja sebenarnya. Yang paling parah sih yang di Cina itu tuh, yang lihat orang gebukin bukannya ditolongin malah direkam-rekam yang Nah, itu ada. mah Sekarang kalau kejadian kasus di jalan nih ya, yang rada susahnya adalah gini. Misalnya nih di jalan lu naik motor, ada kecelakaan. Lu tolongin apa enggak? Tolongin lah. Tolongin, lu Kalau bantu. kita ada di situ kan. Iya, lu dari situ lu tolongin, Iya. lu bantuin bawa ke rumah sakit, lu anterin dong. Daftarin nih ke rumah sakit. Ketika masuk daftar rumah Saya sakit, tidak bayar. Nah. Saya cuma mendaftar. kalau lu nggak bayar, kita nggak bisa proses nih, kita nggak bisa tolong. Kan ada BPJS. Kondisinya sekarang, semua surat-surat misalnya nggak ada. Ini apa yang akan lu lakukan? Oh, saya belum pernah di situ. Kalau seandainya, makanya gue Tapi bilang, biasa bukannya kalau kecelakaan ditanganin dulu ya. kalau sekedar hanya untuk komentar, nih gue pernah ada di situasi yang kejadiannya kayak gini nih. Enggak, kalau kecelakaan itu bukannya ditanganin dulu baru apa dokter tetap Biasanya ngomong, ada juga. harusnya ditanganin dulu, tapi gue nggak tahu nih. Waktu itu kejadiannya adalah gini, tergantung rumah sakit. kita di mobil nih, jangan bawa ke pik. kita di mobil, terus tiba-tiba ada kecelakaan, wah, jebret jatuh.
jatuh di samping mobil kita. Jatuhnya tuh sama mobil lain, sama motor lain, jatuhnya di samping mobil Lu kita. tolongin, lu digebukin. Disangka nabrak. No, kita tolongin, bawain, kita bawa ke klinik. Kita bawa ke klinik, diobatin. Dia nggak punya biaya, nggak punya apa-apa, nggak ada surat-surat dan lain-lain. Kita harus nanggung biaya. Bayarin. Iya kan kamu yang bawa gini. Orang-orang taunya sangkainnya kita. Mau nggak mau, disangka. mau nggak mau kita udah jelasin gini, kita cuma bantuin bawa gini. Ya udah, tolongin aja sekalian gini. Akhirnya apa? Bayarin. Nah sekarang kalau kondisinya kayak gitu, lu gimana? Itu benar-benar punya hati yang benar-benar yang luas nih, yang lebar nih. Terkadang mungkin orang itu cuek di jalan, mau menghindarin itu. Gua mau baik, ujung-ujungnya even gue yang jadi susah, maksudnya bisa jadi gue yang jadi susah, atau malah gue yang kejebak. Itu masuknya kalau ikut campur urusan orang berarti. Bukannya hanya itu, kalau di jalan itu kalau gue bilang kondisinya itu susah, kayak papanya kayak Eri, mobil diem, mobil diem dihajar motor, yang tanggung jawab siapa? Tapi lu kalau di jalan lihat orang ditabrak lu kagak nolongin, gimana juga ya? Bukannya sebetulnya sekarang ini bukan nggak mau nolong, itu yang gue bilang, pertimbangannya banyak nih Kyong nih. Jadian Kalau lu mau nolong, bokap tuh Tegal Alur sini kuburan. Bokap diem lagi macet. Iya lagi macet, terus motor ngebut apa gimana, terus nabrak dari belakang. Apa dari depan lupa, dari belakang. Jeger, mati. Orang nggak mati loh. Ganti. Mobil diem. Lagi diem. Mobil diem atau nabrak. Tapi puji Tuhan ada saksi saat itu. Ada saksi apa gimana? Tapi tetap keluar duit. Keluar duit berapa ya? 80 juta apa berapa puluh juta itu? Lu bayangin. Itu kondisi di jalan lu. Jadi gue bilang, gue bukannya menyalahkan orang lain yang nggak punya empati gitu. Cuman kondisinya terkadang tuh nggak fair. Terkadang ya, nggak setiap saat. Gue nggak bilang setiap saat. Gue bilang terkadang kondisinya tuh nggak fair. Lu cuman mau jadi si penolong, tapi malah jadi beban buat lu gitu. Itu yang terkadang. Mungkin itu yang menyebabkan orang jadi, mendingan gue cuek lah, mendingan gue pura-pura nggak ngeliat lah. Memang kadang setiap serba salah loh. Setiap orang yang kita menolong orang di tengah jalan, kita harus harus berani siap lah kalau kita harus berani mau siap. Ada apapun gitu kan. Iya, direpotin. Benar-benar saya bilang tadi harus punya hati yang besar lah, berjiwa besar gitu. Kalau memang seperti tadi ada pernah lah di tempat kita juga kan kecelakaan, saya juga ke situ apa gimana. Memang ada yang rumah sakit juga yang mau nanganin dulu kayak begitu ya kan. Mau nanganin dulu, tapi nggak semua. Biasanya tanyain ini pihak keluarga sih bagaimana nih, apalagi kalau tindakan operasi harus ya. ada penanggung ya. Kalau ada operasi gimana otomatis pihak bertanggung jawab itu yang harus bayar biaya itu. Kalau gue bilang, gue nggak sepenuhnya nyalahin orang cuek kalau kondisi di jalan ya. Gue nggak bisa nyalain orang cuek dan memaksa orang harus empati dengan banyaknya kejadian-kejadian seperti itu. Tapi gue juga tidak menyarankan agar orang cuek di jalan. Ini kalau gue bilang, ini sesuatu hal yang nggak bisa dipaksakan ya. Lu pakai hati lu masing-masing lah. Kalau memang sekiranya lu ngelihat dan lu menolong, ya udah tolong. Apapun yang terjadi ya sudah. Betul. Kalau gue sih prinsipnya gitu. Tahan juga sih. Ya enggak, nih kalau misalnya nanya sama saya akan tolong gitu. Saya akan tolong, memang kita sudah siap dengan segala konsekuensinya. Betul. Kalau mau gitu. Jadi itu ini doang jawabannya. Ini yang gue bilang tuh mungkin ini hanya satu opini kenapa orang bisa jadi cuek kalau di jalan. Ini kalau kondisi di jalan lah. Cuman kalau untuk kehidupan pribadi, kenapa sih orang cuek? Kalau ini gue bilang mungkin ada hubungannya sama sifat seseorang. Ada orang tuh yang sifatnya gue tuh gak mau ikut campur urusan orang lain. Bodoh amat orang lain mau jungkir balik dan lain-lain. Kecuali tuh orang ngomong sama gue, tolong dong, baru gue tolong. Ada orang yang sifatnya memang kayak gitu loh, gak mau ikut campur. Ada yang perlu itu dulu ya, ditepok dulu. Iya, ayo lu tolong gue dong. Maksudnya lu kalau gak minta langsung, gue gak akan tolong nih. Kecuali lu ngomong langsung, tolongin gue dong Kyong, gue ada masalah gitu. Ada orang kayak gitu. Ada orang yang kepo banget. Ada apa sih? Begitu udah tahu semuanya, oh ya udahlah, gue nggak bisa bantu. Dia udah punya berita, dia buat gosip sama orang lain nih. Ada yang kayak begitu. Itu termasuk ignoran juga loh. Tipe orang beda-beda nih. Makanya dia udah tahu gue cuek juga, beberapa saya gue pernah nggak tahu. Ada yang cuek-cuek kurang ajar ya gitu. Iya. Cuma orang itu banyak sebenarnya kayak yang tadi yang baru dengerin kayak karyawannya banyak yang ignorance. Pokoknya dia digaji, terserah ini mau untung atau enggak. Pokoknya bener.
Yang Gua penting- digaji, gua kerja Iya, gua kerja, taunya gua dapat gaji, ya mau nggak mau pokoknya ya. Tapi dia nggak tahu ada. kalau perusahaan lagi Benar, kayak gini. ada orang seperti itu ada. Itu Yang gue lihat ya kalau di ada. perusahaan itu Kyong itu lebih bukannya apa ya, gue sudah di posisi yang maksudnya sekarang ini gue harus ngeliatin segala sisi. Ada orang yang saking cueknya gini loh. Kita sama-sama kerja di kantor. Gue selalu di kantor, gue selalu ngomong sama orang-orang kantor yang even mau OB mau apapun, gue selalu ngomong gini. Lu sama gue sama. Yang membedakan hanya tugasnya. Intinya kita hanya sama-sama karyawan dan kerja buat orang. Pembedanya hanya tugas. Titik, itu doang. Nggak ada tuh pembeda lu lebih diunggulin, lebih dibelain, sayang dan lain-lain. Kalau feeling gue itu sama. Lu lebih disayang sama bos karena ya mungkin lu performa lu benar, hidup lu lempeng. Lu kerjanya baik, kerjanya benar, ya itu lu pasti akan lebih disayang itu. Bisa ada kejadian seperti misalnya lupa matiin air. Ini hal yang receh lah, lupa matiin air. Oh ya udah sih, habis tinggal isi. Kalau lu berpikir dari segi si pemilik, gua rugi dong, buang air banyak, gua harus bayar air mahal. Tapi kalau dari sisi karyawan, ya udahlah, si bos ini yang bayar. Iya. Itu contoh paling simpelnya dan itu rata-rata terjadi dalam segala hal. Waktu lu kerja pun udah pasti sama. Cah sono colok sini, kantor ini yang bayar. Bener, itu banyak kayak gitu. Bukan Gua mah gua lebih memanfaatkan fasilitas kantor. Iya, itu sama, itu maksudnya lu cuek juga. Kayak lu misalnya di rumah nih, lu cuci nih Beda, ya, hal yang pasti lebih beda kecil lah. lagi nih. Gua kerucutin ke hal yang paling kecil. Cuci tangan. Lu pakai sabun berapa banyak sih? 2 set. Secukupnya. Iya. Coba kalau di fasilitas umum. Yang bukan punya lu deh. Gua nggak pernah. Lu misalnya di kantor gitu. Kecuali kan Ada doang. iya kamar mandi atau di kantor apapun. Kayak sekarang nih lagi banyak yang cuci tangan kan. Sabun sebanyak mungkin. Bodo amat. Lebih Bukan demen punya gua. pakai itu sih. HS. Iya. Cuma tetap disarankan cuci tangan. Ini untuk hal yang paling kecil dah. Iya. Lu di rumah nih pakai tisu 1 biji cukup. Coba di kantor ambil 3 biji 4 biji buang. Gak ada sayang-sayangnya. Itulah kalau dibilang tuh lu nggak punya rasa memiliki. Ya mungkin itu juga sebatas bagian dari yang namanya cuek gitu. Gua nggak pusing. Nggak peduli. Gua Bukan nggak peduli, bukan gua yang bayar, bodo amat. Nah, kalau secara benar atau salah sifat seperti itu, lu mau bilang salah, tapi ya lu pakai. Lu mau bilang benar, tapi ya tidak membenarkan juga, namanya pemborosan. Itu banyak hal-hal kecil yang seperti itu Iya, gitu. memang. Dan gue bilang kalau gue bilang itu sifat orang sih. Ya, gue nggak tahu sih penyebabnya kenapa orang bisa sampai secuek itu dan nggak peduli itu. Mungkin Banyak faktor sih, Cat. faktor masa lalu juga mungkin ada kali ya. Mungkin dia Banyak sih. pernah diperlakukan seperti itu. Hmm. Gua ke rumah lu nih Kyong, gua habis nih, gua ini segala macam. Kalau lu begitu besoknya lu ke rumah gua, lu akan melakukan hal yang sama nggak? Bisa. Kemarin ke rumah gua ngelap mulu tisu 10, sekarang gua ngelap mulu tisu 20. Iya. Misalnya. Buat tas, Iya. bungkus tisu, gua pulang gantiin punya. Tisu segepok bosok ke muka gue semua. Bisa. Nah, ya, sekarang kayak kalau mau nanya menurut dari sisi kita lihat dari sisi kita sebagai anak Tuhan deh. Cuek itu salah nggak sih kayak? Cuek itu salah. Salah lah. Salahnya karena maksudnya kalau kita cuek kita nggak mau ikut campur urusan orang dalam arti Nah. aduh ini lu ada masalah gua mah nggak mau Itu ikut campur beda urusan ini. beda lagi ya. Cuek di sini kan seperti tadi. Cuek itu adalah yang bisa merugikan orang, lalu menguntungkan diri sendiri. Itu yang bahaya. Oh itu yang salah. Itu yang salah. Tetapi kalau kita ada kalanya kita perlu gak kita ada kalanya perlu gak kita cuek? Ada, boleh, perlu juga sesekali ya seperti tadi. Ya dalam hal tapi cuek itu tidak merugikan orang lain juga. Begitu seperti tadi lu punya masalah, aduh gua nggak mau tahu dah, gua mau campur, ya kan gitu. Itu beda memang. Kalau seandainya memang merasa kita nggak bisa bantu, kita makanya aduh gua nggak bisa, maaf udah gua ya kan gua Selesai. dah nggak bisa deh ya kan, angkat tangan dah gitu. Itu beda ya kan gitu. Atau dengan lain kata kita nggak mau ikut campur urusan orang yang memang merasa bukan di zona kita gitu, kayak urusan rumah tangga orang. Oh. Kita tahu nih ya kita diem aja lah, terus rumah tangga orang, bener kan gitu. Nah kalau selama sampai sebatas itu ya it's okay gitu mah nggak masalah. Yang salah itu adalah ketika kita cuek
merugikan orang, maksudnya ya kita bisa tindakan kita merugikan orang dan menguntungkan diri kita sendiri, itu yang nggak boleh. Itu yang Bahkan salah. iya itu salah. Bahkan kalau seandainya pun, kalau di dalam Alkitab, bahkan kalau seandainya pun ya ada orang yang misalnya dia melakukan kekeliruan, bagaimana kita cuek pun kita juga nggak boleh gitu, selama kita bisa ya menolong dia gitu. Iya, pun itu yang juga. filmnya orang masuk neraka. Iya. Ditanya dosa lu apa? Karena lu gak peduli. Iya. Lu bisa sebenarnya bantu dia tapi lu gak bantu. Nah, Lu pernah nggak jadi orang itu? Jadi sering. orang seperti itu? Sering. Pasti semua orang pernah kayak gitu. di dalam Alkitab cuek dalam hal itu dosa. Kecuali kayak tadi Emang ya. ada di Alkitab? Iyalah. Kecuali kalau cuek tadi sama yang saya bilang tadi, kalau misalnya ini ada urusan rumah tangga orang iya. jadi kita nggak bisa ikut campur, ada kayak begitu, itu beda, memang bukan di ranah kita. Tetapi kalau seandainya ada orang yang kita Lu mampu. bisa nolong dia gitu, kita bisa tahu apa dia, lalu kita pura-pura cuek, itu dosa. Soalnya Iyalah. Itu lu dosa. ke gereja gini, Kenapa jalan dosa? keluarnya ke gereja. Itu dosa lah. Kan saya nggak merugikan dia. Iya, tetapi kalau di dalam prinsip firman Tuhan, bahwa kalau kita tahu kalau orang itu berbuat salah, berbuat dosa, lalu kita nggak tegur atau nasihati, maka ketika orang itu misalnya melakukan dosa, apalagi sampai dia mati, tetapi karena kita tahu kita nggak tegur dan nasihatin dia, itu Tuhan minta pertanggungjawabannya sama kita. Iya, memang begitu. Itu ada di dalam perjanjian lama, dalam kitab Yeskiel nggak salah itu ada. Itu ada. Bahkan di dalam kemarin juga Galatia pasal 6, ya kan? Ayat yang berapa tuh? Pertama, kedua dikatakan begitu. Kalau seandainya ada orang, ya misalnya dia mengalami masalah, penderitaan, ataupun kita masalah, problema, percobaan dalam hidupnya, penderitaan dalam hidupnya, dia punya masalah gitu, maka kita anak Tuhan harus bisa menuntun dia, ya kan, bener gak? Di dalam roh yang lemah lembut, sambil kita menjaga hidup kita supaya kita pun jangan jatuh dalam percobaan. Jadi memang kalau kita tahu ada orang yang sedang menghadapi masalah, atau dia sedang menderita, atau pokoknya dia ada sesuatu yang something wrong lah dalam hidupnya, kita tahu nih, apalagi itu adalah saudara seiman gitu ya, atau lagi teman yang kita kenal gitu. Bahkan kadang-kala orang yang kita kenal pun kita bisa peduli, ya kan gitu ya, orang pengemis sampai kita bisa bantu, apalagi ini yang kita tahu lalu kita cuek, itu dosa. Dapat kiriman nih dari jemaat ini juga, namanya Dapur DC. Mungkin nih kayak DC ini Della Cynthia deh kalau saya tebak. Kalau dilihat Karena ini yang ngasih Cynthia, yang jualan Cynthia sama Della. Nanti saya foto dari dekat. Di sini ada kontak WA-nya, ada IG-nya juga. Kalian yang mau pesan ini bisa kontak sama dia langsung. Dia ada produk lain juga selain ini. Yang kali ini yang saya mau coba ini cincau. Cincau hijau. Ini cincau hijau. Dia ada risol yang fenomenal. Saya belum sempat pesan nih. Kemarin waktu dia buka PO, saya nggak kebagian nih. Makanya saya baru kebagian nyobain ini. Katanya sih rasanya luar biasa nih. Tunggu apa? Nggak apa-apa. apalagi kalau makannya pakai ini apa? Pakai hati. Pakai hati dan dengan senyum. Wah, Nyengir ya sendiri. Jangan nyengir sendiri di pinggir jalan. makanya sambil nyemil nyemilnya sambil makan. Coba dipraktekin ya begitu. Lihat dulu ya. Coba itu paling jago kalau kayak gitu. Coba cak makan sambil nyemil. Udah lah, Harry. Gak ada bosannya. Enggak bener dah. Tahu nggak hobinya Harry itu dari dulu ngetawain orang. Nah, itu dia. Dia tuh suruh kita bikin drama. Dia suruh kita bikin yang lucu-lucu. Buat hiburan, bukan hiburan orang lain. Hiburan dia. Ih, serius dah. Dia duduk nanti paling depan. Wah. Dia tuh gitu. Enggak, dia multi talented bener-bener luar biasa, dia apa aja bisa dia, makanya di sini ini nanti makan sampai senyum deh, senyum dulu baru makan tuh. Kalau saya ya nggak saranin udah kan saya senyum. Nggak bisa tuh. Jadi kesannya kayak kita mau ngasih lagi. Ada mau begitu deh. Nggak bisa. Cincaunya
enak. Cuman cara makannya aja jangan sambil senyum. Salah kalian. Salah sambil senyum. Salah kalian. Diseruput, diseruput. Gitu. Nah, ada lagi. Nih, Sambil lihat melotot ya. Nih, diseruput nih. Seruputannya nih mantap nih. Diseruput. Apa sambil senyum? Gila. Ini sambil melotot. Ini lo orang mesti nyoba sih, ini benar. Ini cintanya saya nggak bercanda. Ini kayaknya panas dalam tuh langsung hilang. Jadi tinggal panas hati. Memang cincau ini didesain makannya tuh harus sambil melotot sama sambil senyum. Jadi untuk apa? Jadi gitu. Melotot itu menjaga kewaspadaan. Nah, untuk hilang. Sambil senyum karena apa? Karena makan cincau ini yang enak ini. Kesel. Tapi kepala gue sakit. Ini ya kalian biar kalian tahu ya, ini saya diperlakukan seperti ini di sini. Makanya aku gak betah, aku mau pulang kampung. Ini cincaunya saya udah baik ya. Sayangnya rasa itu tidak bisa digambar, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dituliskan. Yang kalian harus lakukan adalah kalian pesen, biar kalian tahu rasanya. Sip. Ini tuh kalau lagi siang-siang panas dalam, ini tuh segernya nggak bercanda. Gak bercanda. Ini tuh segernya seger bet. Buat panas dalam bagus, untuk kesehatan juga oke. Kalian harus pesen ya. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Nanti kalian pesan, ini ada namanya Dapur DC, di sini ada kontak WA-nya, ada lain-lain. Dia ada kemasan yang cup kecil, ada yang cup besar. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita coba review risolnya kalau kita dapat kebagian PO ya. Kemarin soalnya dia sold out terus, saking enaknya dan saking cepat habisnya. Oke, jangan lupa cobain cincau. Mangsem. Cincau, dapat DC. Dapur Makanya DC. jangan lupa sambil melotot dan Senyum. senyum. Jadi gila. Iyalah, nggak bisa. Biasa pendeta nggak boleh cuek. Misalnya ada jemaat kan mau itu, ya om gini kenapa ya? Betul Kalau lah. pendetanya cuek, ini lagi. Tapi memang kadang kala kembali Kita lagi ya. Dimanfaat. Iya, pengalaman saya memang itulah seperti tadi kembali. Kita harus memiliki jiwa yang besar ketika kita punya hati yang tulus, kita hati yang benar-benar nggak mau cuek. Kalau ada orang yang manfaatin ya kita harus punya hati rela, ya sudah biarkan sajalah. Ya kan, mungkin dia punya apa alasannya sendiri kenapa dia berbuat begitu. Kalau saya begitu aja simpel gitu. Ya nggak bisa semua orang berpikiran sesimpel kayak Iya juga sih. sih. Maksudnya nggak Ya, semua orang memang ikhlas sih. juga. Ya kalau bisa dihitung-hitung berapa kali saya suka dimanfaatin kayaknya udah gak kehitung, saya juga gak hitungin gitu. Tetapi ya pasti akan ada seperti itu. Ya kembali lagi dah, ada plus minusnya lah. Orang cuek juga nggak bagus. Orang yang maksudnya yang nggak yang punya perhatian gitu ya, yang mau bagaimana itu pun juga ada plus minusnya juga. Semua itu ada plus minusnya lah. Berarti yang paling benar itu cuek itu perlu, cuman tidak berlebih. Semuanya pada porsinya Iyalah. gitu. Betul. Ya nggak terlalu kepo juga nggak bagus lah. Hmm. Mendingan cuek-cuek aja lah udah. Iya, cueknya selama kita seperti tadi, selama memang itu bukan di zona kita, ya sepertinya kita nggak bisa masuk. Kita tahu bukan wewenang kita bisa masuk ke sana, ya kita nggak bisa, janganlah ya gitu. Cuma misalnya- Tetapi selama bisa kita harus. Tapi misalnya gini kayak misalnya saya memang orangnya cuek bawaan deh. Cuek itu kalau saya bilang itu sifat bawaan gitu. Bisa, Mungkin itu sifat bawaan lah. Terus saya harus berubah. Apa bisa? bisa lah. Sifat cuek itu ya, itu biasa orang cuek itu biasanya identik malas. Biasanya sih kalau saya lihat ya. Iya. Orangnya itu slowly man. Biasanya. Iya sih. Kelemar-kelemar. Kelemar-kelemar itu pasti. Orang yang udah cuek biasanya apa gimana mau gimana, itu pasti orangnya itu orang yang pasti nggak mau banyak bergerak beraktivitas. Karena apa? Karena dia buat diri gua kayaknya gua nggak perlu amat, ya udah gua gini aja lah, diem aja, santai aja. Jadi begitu pikirannya. Dia merasa untuk diri dia, gua begini dalam kondisi gua seperti ini, gua fine aja, udah biarin aja lah. Itu biasa, Begini itu aja. mah bukan cuek, itu Nah. introvert. Enggak, Jadi- bukan. Jadi maksudnya
orang mulai susah, biarin lah, males gua gitu. Jadi ada orang seperti itu. Jadi sekarang kan ya udahlah. Makanya saya bilang orang yang cuek ya udah bisa jadi introvert juga. Orangnya juga malas juga, mager orangnya. Ya kan, dan banyak pasti ada hubungannya tuh. Itu bahaya juga. Cuek-cuek yang orang kalau misalnya dia kenal, kalau nggak tahu pasti dia ada kepo-keponya juga. Itu nanti kok buat bikin sendiri. Ngomong sekalian aja. Ntar aja. Tadian aja. Takutnya- Makan mulu. Tadi ujung lah ya. Takutnya sekalian ntar kayak kemarin lagi. Ya udah di akhir Ini lah ya. orang terlalu peduli ya, terlalu peduli nih ya. buat video sendiri aja ntar baru dimasak. Ya udah ntar terakhir aja. Iya. Udah. Oke, gimana? Itu tadi. Apa tadi? Jadi kayak Terlalu peduli. saya tuh bisa tiba-tiba di tengah blank kosong teng. Di awalnya udah banyak tuh di tengah teng hilang. Iya, pokoknya gitu lah. Kalau ya. introvert itu beda deh. Rasa introvert itu orang yang tidak nyaman Iya. dengan orang lain gitu. Oh, haleluya, ini sesi kedua. Antisosial kalau yang Iya. introvert. Heeh. Ansos. Iya, Waduh, silakan masuk lah, Ibu. Hah? Belum kelar kan? Udah mau kelar dari mana belum? Masuk aja masuk, nggak apa-apa kan pisang goreng baru masuk nih. Dia yang penting bisa goreng. Iya, Masuk aja masuk nggak apa-apa. cocok sini cocok. Nah, ini Oh, pintu kebetulan nih studionya dong, tolong dong. ada hawanya nih. Itu Studionya dong. pintu studio dong. Dari tadi saya belain Hawa, saya diserang sama para Adam. Bukan belain Hawa. Nah, sekarang ini ada Hawanya. Kita coba nanya nih ya versi Hawa kita dia membenarkan atau tidak. Nemu. Misalnya nih Kalala nih, kita lagi bahas mengenai cuek. Mas pegang. Saya udah ngebelain Hawa loh dari tadi loh. Tuh, gue mau ngomong apa tuh jadi lupa tuh. Hawa dan Adam. Kenapa sih? Adam ya, bukan Adem ya. Eh, Enggak, kenapa Adam cuma suka sama Inul? sama Hawa harusnya. Enggak, kalau kayak tadi nih di bis nih Kalala. Misalnya nih, Ya lanjut. ini gue lagi ngomong nih, gue dari tadi. Iya, iya. Saya Coba nggak kebalikin. ngomong apa, dia ketawa sendiri gimana dong? Misalnya Kalala di satu bis. Kalala naik bis sendiri. Gua Masuk kan? Dah. Misalnya Kalala naik bis, kita nggak saling kenal. Ada Kairi di situ seumuran juga. Kairi lagi duduk nih, bisnya kosong, bisnya penuh dan cuman begitu Kalala naik, hanya Kalala doang nih yang berdiri. Kalala mengharapkan Kairi untuk bangun atau tidak? Iyalah. Kita nggak kenal, saya nggak mau. Nggak kenal. Ini posisi nggak Iya. kenal. Tapi Denting biasanya laki-laki itu pengertian sama Kenapa? sama cewek. Karena dia ngerasa mungkin cewek itu lemah mungkin. Terus Kalala lemah nggak? Kalala mau nggak saya bilang lemah? Kita tuh lemah dalam sisi apa? Tuh. Tapi ada kita kelebihan kuat dalam sisi apa? Iya, kalau berdiri Kalala kuat nggak? Ya lebih kuat laki-laki. Kan emang laki-laki nggak bisa capek? Ya bisa, tapi emang naik bus dari sini ke Bandung berdiri. Ya makanya saya nanya nih Kalala taruh deh jarak perjalanannya setengah jam. Ya. Ya Sendiri dari pastilah. Jakarta ke Bogor loh. Kalau laki-laki itu kagak mau berdiri, saya duduk ngoser-ngoser depan dia. Masa? Sampai dia bangun. Berarti ya Bener kan jawaban saya? ini cuma nanya. Cuman kan ketika lu bilang, oh iyalah kan laki-laki lebih kuat gini. Oh, berarti perempuan lemah. Enak aja lu perempuan gak lemah ya. Siapa yang bilang perempuan lemah? Laki-laki kuat di dalam kekuatan, tapi perempuan kuat di dalam hati. Tapi kan perempuan Gitu. maunya kesetaraan. Iya, katanya. emansipasi. Ya, kesetaraan di dalam hak, bukan kekuatan. Kalala sering Bisa. ngomong, Pi ya biarin lu gak mau, gua kerjain sendiri. Emang lu pikir lu doang yang bisa ngerjain? Gua juga bisa ngerjain. Itu kan kesetaraan itu sama tuh. Iya. Dulu mami bilang naik genteng lebih Iya. hebat, lebih lincah. Dia waktu buka genteng dari itu keluar lagi bawa Karena TV. laki-lakinya pada males, ya udah saya kerjain. Naik genteng buka genteng keluar lagi bawa TV. Bener. Masuk pada linggis doang. Itu nyolong. Masuk pada linggis sama obeng, keluar bawa TV. Lu Itu kan gimana? jawaban gua. Iya sih, gua nggak bilang lu salah. Di busway ada tulisannya, Iya. mendahulukan orang tua, Dan ibu wanita. mengandung Oh, wanita. Pertanyaannya adalah Kalian tidak pernah naik kendaraan umum sih? Bukan. Iya, terlalu kaya, maklum. Gua nggak kaya ya lu kalau gua ceritain hidup gua lagi kecil mah nangis tuh. Pertanyaannya adalah Kalau ada kecil ceritain. Gak penting. ketika kita naik bis tidak ada aturan, aturannya hanya cowok itu harus ngalah sama orang tua. Iyalah kayak di Metro Mini lah, nggak tulisannya kan Enggak, begitu. tar dulu orang tua sama ibu, misalnya perempuan hamil sama anak-anak.
nggak ada harus ngalah sama misalnya perempuan yang biasa seumur sepantaran sehat normal. Apa yang dilakukan sama Kalala? Kalala tetap akan minta dia bangun juga. Saya nggak minta, tapi biasanya laki-laki berperasaan. Oh, ya, tapi Kalala juga tidak mengharapkan dia bangun ya. Ya ada sedikit diharapin sih, tapi ya dia kagak mau bangun, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bangun dia bersyukur. Tapi biasanya mah laki-laki kesian kali ngeliat cewek. Enggak sih, saya banyak selama waktu saya kuliah. Berarti dia nggak punya perasaan. Enggak. Gue pernah tuh, papi pernah. Gue cewek sepantaran, silakan duduk. Ceweknya suruh duduk cowoknya, kok kurang aja. Ya tendang cowoknya. Berantem mau dikebukin. Nih kenapa kalah? Dia sempat suruh duduk cowoknya. Saya naik omprengan dulu sekolah, ada cewek naik berdiri sampai bungkuk-bungkuk, saya nggak mau bangun. Nah itu Anda tidak punya perasaan. Daripada Jangan berdiri, bayarnya setengah. Daripada gue yang harus berdiri bongkok-bongkok pegel. Gantung di depan. Tinggal bilang gini, yuk gantian gitu. Ya, kalau dia mau ganti ya, kalau udah duduk dia belakang tidur, masih yang mau dibangunin. Gantian dong, gantian. Nah, duduk aja di pangkuan dia. Lah, Bilang iya tadi aja. kan itu tempat duduk saya. Diteriakin dibakar kita tengah jalan. Oh. Ini mah enak aja kalau ngomong. Solusinya bisa. Apa? Ya lu cewek. 5 menit ya. Gitu. Begitu mulai nundutan, koyor, udah 5 menit. Koyor, begitu gitu, jangan. Ya kayak gitu maksud saya. Tapi kan gantian. sekarang gini, oke, Kalala posisi nggak kenal sama Keri. Keri bangun duduk ngalah. Terus kalau Keri minta gantian duduk, Kalala mau bangun? Ya mau lah. Nggak Orang mungkin awalnya di posisi banget. begini. Di sini Mau. aja dia ngomong. Mau. Karena awalnya itu punya dia. Keri yang paling tahu lah. Keri paling mengerti isi Oh mau. Saya mah Kalala. ngalah banget sama dia malah. Bakalan ngalah nggak kayak? Iya saya malah banyak ngalah sama dia. Lihat dong dari badan aja. Ngalah. Bakal ngalah nggak kayak Keri? Ada yang disuruh-suruh. Kagak, semua makanan saya apa semua saya ngalah sama dia. Air, mami lagi. Lu aja gua lagi tuh air matiin. Gitu kan. Tapi Ini kayaknya kekerasan dalam rumah. tapi mah udah kenal itu ya. Kalau belum Saya nanya Ceritanya sama apa ini? Saya nanya sama sumber yang bisa dipercaya. Ini kan saya nanya Kalala. enggak ya. Ini udah pasti paling orang yang paling mengenal Kalala selain Lekas. Kalala Tentu udah saya pasti banyak ini. ngalah Iya. loh. Anda yang kasus bisa gua udah sih. main nih kalau Ini belum duduk, nikah. ini kalau masalah belum duduk, Kalau belum duduk. enggak nih. Tapi kalau bicara Kalau duduk gue yang banyak ngalah karena saya tahu dia sakit jantung. Ya, Dia sebelum jatuh, sebelum jatuh. enggak kalau belum kenal mah kalau Emang kalau naik omprengan Kalala nanya ada cowok lagi dulu. Kamu punya penyakit jantung kan? Ya kan ngomongnya kaya, kan ngomongnya kaya. Minta dulu riwayat kesehatan, surat-surat. Orang ini lagi ngomong masalah kalau Kalala nggak kenal siapa-siapa. Kalau nggak kenal ya, kalau nggak kenal. Lihat dulu nggak tahu. mukanya pucat apa Enggak, enggak. tapi saya nggak Tunggu, setuju. Napasnya ngap-ngapan apa enggak. gua Kalau nggak dia setuju. kelihatannya kuat, jangan kasih sama Saya nggak- teling. Nih, entar dulu ya, ini pisang gelombang kedua kok makin hitam ya? Saya nggak setuju. Itu menandakan semakin menyerap. segenap hati gorengnya. Itu makin menyerap gizi. Makan ya? Tapi saya nggak setuju kalau kata Kalala bilang bahwa cewek lemah dalam hal-hal yang tertentu. Gitu. Iyalah. Itu nggak bisa. Sekarang itu emansipasi. Semua apa yang dilakukan cewek, apa yang dilakukan cowok, cewek pun bisa lakukan. Cowok kerja, cewek pun banyak kerja. Cowok bisa hamil. Itu beda lah. Itu bukan. Itu kekuatan cewek lu. Ada ya yang bilang hamil. Ya, kekuatan cewek lu. Cowok nggak bisa lu. Lo cowok lemah lu. Ada cowok jadi-jadian. Iya. Cowok ada yang bisa hamil Di loh. sosmed sempet ngaku dia hamil, besoknya keguguran. Iya, itu lain. Memang makan si Memeng, suruh peranggain. Ada itu lagunya yang keselak itu. tapi bener kan? Apa yang cewek nggak bisa lakuin coba sekarang? Cowok nih bicara kekuatan. Jadi kuli bangunan, cewek juga ada di kuli bangunan. Ini kita bakal diserang sama cewek banyak nih. Iya. Maaf ya, ini mau pembahasan. Tapi itu Masa benar. 3 lawan 1? Enggak benar. Saya mah nggak bela siapa-siapa loh. Emansipasi tapi benar. Bagus Kalau- dari aman. Kalau Iya. bicara kerja dalam hal apapun, ya maaf, bahkan jadi tukang beca pun juga ada saya lihat. Nggak usah cewek. tukang beca nih. Dulu nggak ada sales cowok cewek, jarang. Benar, saya. Sekarang sales cewek semua Cewek semua. banyak. Ya, Benar. terus
Malahan sales-sales yang Udah Terus kesetaraan. maksud lu orang apa ini? Gua datang dicecar kayak begini. Udah gua malahan sales-sales yang laku tuh sales cewek, sales rokok, sales apa lu bilang. Coba cowok di sales rokok, atau mau diusir. Coba lu orang dandan dia cewek. Pasti dikasih. Ya, buset, serem kali. Nah, kita lagi ngebahas masalah sikap cuek. Kenapa sih orang bisa cuek? Cewek nggak punya perasaan. Hah? Nggak punya Nah, hati. oh ini beda versi nih, seru nih. Dia nggak punya perasaan, nggak punya hati, ya cuek. Maksudnya yang nyindir Kak Eri nggak pernah beli hadiah gitu ya? Ini baru tahu. Oh, ini kok kerasa dalam rumah tangga lagi. Sama Kalala, nggak Iya. cuma Kalala doang, tenang aja. Berarti senasib ya. Gak punya perasaan, cuek gak punya Ya perasaan. cuek itu punya perasaan dan nggak punya hati. Kok cuek sih? Ya Nggak punya iya. perasaan sih. Kalau dia punya hati, punya perasaan, nggak mungkin dia cuek. Hmm. Hatinya pasti tergerak. Gitu, pasti. Iya. Pasti itu, kata siapa? Iya. Nah kalau seandainya, kalau itu bisa bilang cuek gak kalau seandainya? Tong enak ya Tong, makan aja duduk diem ngopi ya. Nggak mau diem aja ngopi makan ya. Kayak taruh sendiri Iya. cuma duduk ketawa dibayar. Bayaran sama, bos lu paling enak nih kerjaan lu nih. Tapi kalau dibilang orang nggak punya hati nggak mungkin. Nah gitu Karena dong kan ngomong. orang Ah. setiap pribadi kan punya hati Tadi kan nurani. lu bela gua lu. Hmm. Lu jangan macam-macam. Tinggal satu ah. Gua Kerja angkat. Kyong. Itu masih banyak kalau di meja. Kerja, Ambil, Kyong, jangan kerja. ambil di sini. Gak usah Ben, cukup. Tang ngunyah mulu. Ngomong, iya bagus. Punya hati nurani ya. Nah, semua orang tuh, hah? Kotor. Kenapa kotor? Udah hina dia. Jijik. Najis. Kenapa dia sering pulang pagi? Dia sering pulang pagi apa cowok lain ya? Ini pisang sering pulang pagi, cowoknya ganti-ganti ya. Makanya Gary nggak makan ya. Nggak, kenapa kayak tadi lo nanya? Itu setiap manusia punya hati nurani. Tuh, semua orang pasti punya hati nurani, kalau nggak mungkin enggak. Kalau semua punya hati nurani, nggak bakal ada itu yang nyolong, nyakitin orang, nggak mungkin. Lu nggak mungkin lu disakitin kalau dia punya hati nurani. Tapi kalau lo bilang orang nggak punya hati nurani berarti. lu Kyo. Tapi kalau berarti itu dong ciptaan Tuhan gagal dong. Enggak dong. Bukan. Tuhan kan ciptain Bukan. manusia tuh sempurna. Mereka itu Gitu kerja sengaja. Kyong, bagus. Gua lagi lawan pendeta nih. Ngeri gua. Mereka itu Ada. sengaja mematikan hati nurani mereka. Oh gitu, sengaja. Tidak punya perasaan. Oh, kalau nuduh Kebal- sengaja. tidak bebal. Udah, saya kalah. Gitu kan. Bukannya itu bawaan, sifat orang beda-beda. Enggak, Ada orang yang enggak. cuek, ada yang enggak. Apalagi kalau lagi main Mobile Legend kan, terus dipanggil-panggil, Iya. kagak nurut, dia nggak punya hati mereka itu. Benar-benar nggak punya hati. Sampai mau jatuh. Saya tahu orang itu. Jalan nih. Pakai topi hitam. Dia lagi diserang nih. Nih, dia nih diserang nih. Saya datang nih nolong. Maju. Ya, ayo kejar. Yang ditinggal. Dia berhenti di hutan farming. Gua maju, gua pikir dia ngikutin. Mati gua sendiri. Bukannya nunggu, lain kali mah tuh begitu ngomong enteng aja. Terus sekarang lu ngapain ngebelain saya? Oh iya benar. Gara-gara Ini kalau mau pekaran, saya udah bilang kalau pekaran game, saya mah kenyang kalau dia kalah lah. Bukannya asam garam lagi, udah sekarang micin. Tapi Yeah, Mobile Legends orang itu paham walaupun kita Dikit pakai lagi profil nih, cewek juga dikit nggak lagi apa-apa. nih, dikit lagi nih. ah, kenapa? Di Mobile Legends walaupun pakai profil cewek, gaya bicara kayak cewek juga nggak ditolongin. Makanya. Berarti itu kesetaraan gender itu. Wah, kata siapa kalau Bukan, dia itu cewek-cewek nggak punya cakep mah pasti hati. diajak main mulu. Gue foto cewek, ID cewek. Bukan Tapi nggak ada yang kesetaraan nolong. gender, tetapi tidak punya hati. Kenapa itu udah penuh dengan egois? Itu bawaan Egois atau itu bukan? mementingkan diri sendiri. Itu bawaan dong. Bukan bawaan, itu udah kebiasaan hidupnya dia sehari-hari. Bawaan, begitu orang semua sama. Mana ada semua sama. Tapi kenapa ada orang cuek? Itu pertanyaan. Dia nggak punya hati, hatinya itu udah kebal. Bukannya nggak punya hati, hati mah ada kali dia. Ya, itu Amplak juga ada. jantung, itu ayam. Enggak, maksudnya kan gini loh, kalau itu sifat dasarnya orang memang bawaannya itu cuek, nggak peduli. Kalau dibilang nggak punya hati mah nggak juga. Kalau pernah nggak habis buat salah terus tiba-tiba Rasa bersalah. diam terus? Iya, rasa bersalah kan hati nurani kan. Hmm. Bilang lu salah lu gini-gini. Seharusnya nggak boleh kayak gitu. Itu kan hati yang ngomong. Iya, setiap ya orang. maksudnya hatinya di Ya bebal udah. ya lu kayak punya kuping tapi dipanggil lu budak-budakin kayak begitu. Kayak lu putus dari Lu, pacar diajak lu pergi lu nggak mau. sengaja, iya. Ajak pergi kemana?
Lu sengaja dipanggil kiong habis sengaja lu putus nggak sama dengar. pacar, maksudnya terus diajak WA-an, chatan lu nggak mau, padahal lu tahu gitu. Oh, saya memang udah blokir. Saya tidak mau berlama-lama di masa lalu. Makanya lu pindah lagi ya. Ini orang pada curcol ya. Enggak, ini balik lagi masalah. Saya ngerti apa. Ini balik lagi masalah cuek tadi. Kalau saya tetap berpendapat bahwa mungkin itu tuh bawaan sifat orang dari lahir beda-beda. Cuman kadarnya semakin cuek atau enggaknya itu baru ada hubungannya dengan mungkin lingkungan, keluarga, teman pergaulan. Bisa Ya, bibit yang kayak begitu sebenarnya dari lahir pasti ada. Karena kan bibit itu memang dari iblis. Tetapi seiring berjalannya waktu, sesuai lu bergaulnya sama siapa, lu bertemannya sama siapa, bakal kebawakan seperti itu. Jadi menjadi karakter lu. Gitu. Oh, berarti semuanya berhubungan sama Kehidupan sehari-hari juga. Lingkungan Bergaul sama itu siapa. juga. betul, ya. Makanya kalau gaul di gereja ya, Iya. ada pisang, ada kopi ya. Besok-besok kalau yang mau pisang mau kopi ke gereja aja ya. Iya, lu orang bawa bisa ngomong. Makanya ini berhubungan. Wah, apakah cuek itu menggambarkan ciri khas kehidupan orang Kristen? Enggak. Orang Kristen itu nggak boleh cuek. Karena firman Tuhan kalau mementingkan diri sendiri itu dosa. Itu dosa. Egois. Kayak egois, cuek. Awal kejatuhan. Itu bahasanya istri saya gitu. Egois adalah awal kejatuhan dari kejatuhan seseorang. Selalu begitu. Ya ada ayatnya. Egois sama tidak. Egois sama nggak peduli beda loh. Iya, maksudnya ya nggak peduli, cuek pun juga sama. Kayak tadi kan cuek di sini kan seperti tadi nggak peduli sama orang, gitu kan. Ya pokoknya orang lain mau nyungsep, mau tenggelam, mau apa, yang penting gua asik sendiri. Iya, padahal Atau pada gimana. umumnya manusia itu adalah makhluk sosial. Iya, tolong menolong. Dan Nggak memang bisa itu, juga ada beberapa manusia antisosial. Ya, tapi itu kan kalau dia. dapatan Makanya butuh juga itu- ditolongin kan. iyalah. Kalau kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan aja langsung ya, Iya. gitu. Pasti itu memang setiap manusia Tuhan bilang bahwa harus saling tolong menolong. Itu banyak banget ayatnya itu. Dan Iya. kata hidup manusia kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita nggak boleh saling cuek gitu bagaimana, karena itu tidak menggambarkan sifat Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau Allah kita bu Allah yang nggak cuek loh. Kita susah ditolong, kita ada masalah dia tolong, ya kan. Kita sedang dalam kesusahan penderitaan gimana kita ditolong. Bahkan kata firman Tuhan, apa yang nggak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Dengan lain kata, nggak seperti manusia, tolongin gue dong baru ditolong. Kalau Tuhan udah melihat dia tergerak, dia bagaimana, Tuhan yang turun tangan langsung. Itu memang sifatnya salah satu. Cuek itu berarti dosa lah ya. Iyalah, Tapi ada loh cuek yang gak dosa. Cuek Apa tuh terhadap ya? dosa. Ikan cuek. Betul. Lucu banget Lucu banget ya. Cuek boleh. Tawa lo, ya. Aku ketawa sekali ya. Apa air mataku keluar. Apa? Anda yang pernah nonton cuek yang boleh itu cuek terhadap dosa. Ya, itu memang. Ih, Tapi akhirnya- ya, Oh, enggak lah. Gue baru nonton. Iya. Bukan. Dosa kan dijauhin, bukan dicuek. Dicuek berarti Ya, cuek berarti juga nggak Cuek. jauhin. bahasa ini simpelnya lah sebenarnya ya itu Ya dia. kan kita mau berdebat. Itu bahasa tahun 90-an kalau Ya, tapi anak pokoknya 7 bulan jangan nggak ya. tahu. Berarti Pokoknya- kalau anak Tuhan yang cuek itu dosa. dosa, salah banget. Harus Nggak boleh. apalagi terutama sama misalnya teman-teman kita satu youth atau satu Iya, ibadah bareng-bareng, saling ingetin. saling negur, saling mengingatkan. Apalagi kita Jangan lihat saling orang fitnah. itu melakukan kesalahan gitu ya. Jangan Ada saling menusuk. apalagi tuh orang itu ada kesalahan atau orang itu ada masalah Iya. ya, atau orang itu menghadapi pergumulan yang berat lalu kita pura-pura cuek Cuek. atau kita itu dosa. Cuma kan yang biasa kan, bro, gua ada masalah nih, kan langsung jawaban, aduh sorry gua lagi gak ada duit. Oh, ini Itu lain cerita. Pasti dijawabnya gitu, bro, gua ada masalah nih. Bisa jadi. Apa gua lagi gak ada duit nih? Bisa jadi korban itu jadi kebiasaan begitu. ini ignorance ini paling kelihatan nih kalau lagi mau Natalan nih. Ah, Lagi mau Natalan mau bikin acara, udah semua orang cuek. Ya udah, gue mau jadi jemaat doang, mau gini. Betul. Tapi nggak ada yang mau nyumbang Nggak acara peduli. gini-gini, nggak Iya. peduli. Tapi dia mau Natalan, tapi dia nggak peduli. Nggak peduli sama acaranya. oke. Nanti ingat ya kita mau drama nih ya. Ya, kita mau drama. Saya pernah tuh ditarget di situ sama- tuh. Oh. Saya kerja sampai pagi di sini sampai jam 2, jam 3.
Dekorasi Cuma tuh. si kalau gue doang yang datang, yang lain nggak ada yang datang. Gua ada ya, cuman gua Lu udah pulang. Ya gua pulangin jam berapa? Jam 10, gua sampai jam 3 di sini. Lebih gua jam 10, Kyong. Gua nggak mungkin pulang jam 10. Jangan kekerasan. Oh iya. Oh iya. Gua nggak mungkin. Enggak, sebenarnya sih bukannya nggak peduli ya. Gua itu Semua- boleh tadi dulu di sini- kayak gua itu maha hadir loh, Kyong. Dalam segala acara gua maha hadir. Boleh loh. hadir, lu nggak boleh. Eh, Bahaya. lu nyari gua di mana aja ada. Saya mau makan pisang yang najis ini. Jangan kalau dia udah kotor. Kotor. Jangan. Udah hina Dia dia. udah kotor serius. Udah opilin tuh. Jahat. Ignorance tuh paling kelihatan tuh Gue kalau lagi ada acara. makan juga Ya, enggak. ya mungkin orang cuek. Jadi orang-orang hanya maunya datang dan cakep. Tapi dia nggak mau terlibat. Iya. Terlibat mau tapi Prosesnya. Lo terlibat mau, Tapi tapi prosesnya tidak mau. Iya. mungkin mau tapi nggak mau capek. Yang paling susah itu proses Itu pas sama drama, aja. pas dekorasi. Waduh. Bahasa simpelnya, gua mau tampil tapi gua nggak mau latihan, gua nggak mau capek bantu-bantu. Semoga jangan ada Tapi yang gua mau sini tampil ya. banyak. Tapi Di sini ada mah yang nggak kayak ada. gitu sih, nggak Di ada. sini Semua mah nggak. peduli, Ya di sini nggak ada, Kyong. Sini Nggak mah. ada. Di sini nggak mah ada. Gua nggak tahu deh. Di sini mah semuanya jadi satu. Di sini jemaatnya membuat saya menangis semua. Iya. Sangat luar biasa. Menanggung beban. Bukan, tapi benar membuat saya terharu, serius. Terhura. Apalagi saya nangis mulu. Dan saya acungin jempol lah. Iya. Kompak lah di sini lah ya. Begini. Luar biasa. Itu dulu, sekarang udah bagus. Enggak, di sini mah nggak ada. Ini kita hanya berandai-andai. dengan Gak ada. kasus-kasus. Kalau mau membuktikan lihat tanggal 25. Iyalah. Nggak usah 25 dong, sampai ke tanggal 25 ya nanti kalau dekor. Oh iya, ya apalagi dia kurang kemarin ke sini. Enggak lah, semua saya Kalau yakin. tahun lalu itu Pada kompak kok. gini loh, kalau capeknya bukannya capek dibilang kita dekor, ketika kita capek pegel itu seru aja gitu kayak tahun lalu di atas bawa yang geter-geter itu sampai dipijit-pijit gitu di atas sampai ngedekor sambil bikin apa seru itu tau nggak? Seru. Ada ceritanya gitu. Benar. Kalau waktu Kyong cerita itu zamannya Seru-seru, tapi dia dulu sih dulu. Dia Tapi kadang syuting. tapi saya enggak nih jujur ya, ke Syuting. semakin kesini dari dulu memang banyak kekurangan, tapi semakin kesini setiap tahun-tahun itu banyak perubahan kok. Kemarin juga banyak perubahan. Tahun lalu yang paling parah ya, kita sampai ganti sidik jari, kena lem tembak. Iya. Saya Tapi lihat kita berusaha sama lem tembak. Sampai rata kayaknya. ya, tahun-tahun semakin kesini semakin tahun semakin berganti tahun, apalagi Natal tuh semakin bagus. Karena semua orang semakin sadar. Betul. Tidak Pentingnya cuek. Tidak cuek. Kalau dulu Saling waktu peduli. waktu zaman angkatan untuk Kyong dulu bikin gitu mungkin ya kan itu kan berapa tahun yang lalu tuh mungkin Udah masih lama lah. Saya sampai males tuh jadi seksi aja. Oh, Itu sampai waktu itu mah nggak ada yang mau tuh didandan-dandanin aneh tuh. ya, itu kan 6 tahun Ada yang satu yang mau Iya. terus. Gua nggak tahu. Tuh satu mau terus. Wih, korban banget, nggak ada yang mau lagi soalnya. itu kan 7 Gila, tahun 6 7 tahun yang bogas ya. lalu. Ya. Ini. Udah, ini jangan dibahas lagi lah. Nanti gue dikutuk lagi. Enggak dikutuk. Berarti Tuhan berkatin lu, Chan. Iya, kalau makin kesini udah makin. Jadi kalau semuanya mau berkat, semua mau berkat kan mau. Jadi mari kita saling Sekarang peduli. semua orang udah sadar. Tapi semua bayangin orang. aja lu udah latihan dulu sebelum sakit waktu itu. Iya benar, kurang ajar lu mulut lu. Itu udah latihan dulu pakai Udah. kursi roda. Udah dibolongin. Kayak kejadian. Ya udahlah, sekarang itu aja bahwa pembahasan apa Oke, Ignorance. ignoran itu ya pesannya seperti yang tadi Gary bilang untuk anak-anak Tuhan, terutama kita yang satu komunitas, jangan saling cuek. Kalau Betul. ada teman yang kesusahan, kita saling bantu. Dan Betul. terlebih jangan cuek sama teman-teman kita yang baru-baru, misalnya Iya. jiwa baru. ngerokok, baru minum, baru mulai nakal, ingetin, jangan Iya. sampai kebablasan. Biar Betul. gimana pun, kalau mereka susah, kita juga pasti akan Kalau ikut udah susah. diingetin kagak nurut. Serahin sama iblis, kan ada yang enggak, maksudnya saling mengingatkan. Mungkin ketika mereka berbuat nakal itu karena mereka kurang perhatian dan gak ada yang ngingetin. Betul. Nah, kita hadir sebagai pengingat, ayolah bro, udahlah, jangan ngerokok, nggak bagus, Betul. udahlah, jangan bikin coret-coret di badan dan lain-lain sebagainya, udahlah, janganlah, itu nggak ada positifnya. Ayo bareng sama Bro, kita, jangan pindah-pindah semua gereja. semuanya bisa sadar lagi dan kembali ke jalan yang benar lagi. Kalau kitanya mau hidup tidak cuek, ya kayak Ria. haruslah seperti itu. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, episode berikutnya. Kita tetap sehat, tetap kuat supaya kita bisa terus jalan-jalan dan makan-makan. Karena si Pak Itu lain.
jaga jarak, pakai masker, Iya, jaga masker. kesehatan. Amin. Supaya bisa tetap berprestasi. Supaya bisa tetap beribadah terus ya. Oke. Amin. Supaya hidup berguna lah. Udah angkat tangan ini belum lah. Oke. God bless.